Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak DRS Suwito MAG selaku pemateri pada gerakan perempuan mengaji siang hari ini, yang kami hormati, mungkin ibu-ibu pimpinan PBA yang kebetulan bisa join pada siang hari ini, yang kami hormati pula Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan beserta anggotanya, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan daerah beserta anggotanya, kemudian Ketua Kors Mubalighot beserta ustadzahnya se-Jawa Timur. Luar biasa ini siang hari ini undangan kita dari seluruh Jawa Timur, namun setelah kami cermati kayaknya belum semua daerah juga ikut join. Mungkin dalam perjalanan mereka supaya semoga bisa gabung. Ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah gerakan perempuan mengaji pada sesi 2 ini, pada periode 2 maksudnya, periode ini yang kedua ya, ini bisa memberikan pencerahan ya untuk ibu-ibu penggerak dakwah di daerah tentunya yang bersentuhan langsung dengan umat dan jamaahnya. Ibu-ibu yang kami sayangi, pada gerakan perempuan mengaji ini telah hadir di tengah kita pemateri Bapak DRS Suwito MAG. Assalamualaikum Pak Suwito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Suwito, sehat-sehat ya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Tuhan. Afiat. Pada sesi kali ini kita mengambil tema wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Baik jamaah Zumiyah, saya panggil jamaah Zumiyah ya karena gerakan perempuan mengaji ini melalui forum Zumiyah. Saya bacakan dulu biodata beliau. Beliau lahir di Kota Madiun pada tanggal 25 Mei 1954. Pendidikan terakhir beliau di S2 IAIN Sunan Kalijaga tahun 1994. Nah, pengalaman mengajar beliau ini luar biasa di Muhammadiyah ini. Pernah mengajar di SD, SMP, Semea Muhammadiyah, dan sampai sekarang aktif di UMSIDA. Di kampus negerinya di IAIN Sunan Ampel, Pak, di Fakultas Syariah. Nah, kalau di Fakultas Syariah setiap hari ketemu Prof Hadi ya. Oh iya. Dr. Sam'un, Bapak Muhammadiyah banyak yang di sana. Pengalaman organisasinya juga banyak. Ini saya ambil yang terakhir saja ya Ibu-ibu. Jadi pengalaman organisasi beliau terakhir itu di Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDM Sidoarjo tahun 2022, kemudian Ketua Didasmen PCM Waru 2015, dan sekarang sampai 2027 Wakil Ketua PCM Waru 2027. Alamat beliau di Delta Sari Indah B 305 Waru. Ya Allah, Pak Suwito ini tetangga saya ternyata. Iya. Jadi dari Delta Sari itu lewat Aloha ke rumahnya Bu Is Wage, nanti naik jembatan tol ke rumah saya yang di Gedung Turi, Pak Suwito. Ternyata kita tetanggaan, tetangga kampung. Iya. Pak Suwito, ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu Majelis Tabligh dan Ketarjihan daerah se-Jawa Timur beserta ibu-ibu Mubalighot se-Jawa Timur, dan ibu-ibu Mubalighot ini biasanya kulaan ilmu nanti dengan Pak Suwito untuk disampaikan di jamaahnya sampai ranting. Kira-kira begitu. Ibu-ibu Majelis Tabligh dan Ketarjihan juga Kors Mubalighot yang saya sayangi, banyak sekali perdebatan di lingkungan kita tentang siapa sih wali nikah, wali hakim, kenapa harus dengan wali hakim. Ada yang ketika melakukan akad itu bukan berangkat dari mahramnya sendiri mungkin,
maka ada istilah wali nasab, wali hakim, dan seterusnya. Nah, pada bahasan kali ini kita akan memperdalam tentang siapa sih wali hakim dalam pernikahan. Kemudian persyaratannya, kemudian perbedaan wali hakim dengan wali nikah itu apa. Intinya, pada siang hari ini kita dengan Pak DRS Wito ini akan belajar tentang seluk-beluk seputar perwalian dalam pernikahan. Karena wali hakim ini menarik ya dibahas di tengah fenomena banyaknya angka kehamilan di luar nikah atau pernikahan dini, dan ini sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum lagi ya di KUA mereka walaupun usia masih dini tapi diberi izin untuk menikah. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, untuk sepenuhnya sebentar Bu ya, kami sampaikan aturan kami sedikit. Nanti Pak Suwito ini akan menyampaikan materi selama sekitar 45 menit. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab dan kita bisa diskusi. Nanti kami tutup jam 14 kurang 45 sudah kami tutup. Kira-kira begitu. Baik Pak Suwito, monggo, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Bapak. Monggo. Yeah. Dipersilahkan Bapak, mohon. Untuk materi nggak bisa di. Nanti kami bantu untuk sharekan. Sedap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para peserta yang berbahagia, saya merasa senang sekali ibu-ibu sangat bergairah untuk bisa mengikuti acara ini. Terbukti dengan jumlah yang sudah sampai 133. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian berikutnya, kami diberi materi terkait dengan perkawinan. Ibu-ibu, bahwa perkawinan ini saat ini undang-undang yang berlaku, ya, hukum positif kita yang berlaku adalah Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, di Indonesia itu berlaku berbagai macam aturan yang terkait dengan perkawinan. Sehingga masing-masing itu ada aturan tersendiri. Orang Eropa, keturunan Eropa, aturan tersendiri menggunakan BW, kemudian orang kelompok yang lain menggunakan hukum agamanya, hukum orang Islam menggunakan hukum Islam, dan sebagainya. Jadi sebelum adanya undang-undang perkawinan ini, itu undang-undang yang berlaku di Indonesia bermacam-macam. Untuk itulah kemudian pemerintah berupaya
menyatukan supaya tidak ada bervariasi aturan-aturan tentang perkawinan. Kemudian muncullah keinginan untuk menyatukan itu dan berhasillah disahkannya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, menurut undang-undang tersebut, yang disebut dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, itu dinyatakan bahwa yang melakukan tadi adalah seorang pria dan seorang wanita. Dari frasa ini, itu bisa dipahami bahwa dengan frasa itu, maka orang yang melakukan pernikahan, seorang pria dengan seorang pria, atau seorang wanita dengan seorang wanita, itu jelas bertentangan dengan undang-undang ini, sehingga tidak sah. Oleh karena itulah ketika ada upaya-upaya menggerakkan LGBT, itu jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam aturan tersebut, dalam definisi itu juga disebutkan bahwa pernikahan itu diharapkan kekal. Diharapkan kekal itu yaitu maksudnya satu kali nikah untuk seterusnya, tidak bolak-balik ganti. Kemudian terakhir berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berarti pernikahan itu harus dilandasi oleh agama. Pernikahan itu berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Karena pernikahan itu landasannya adalah agama. Oleh karena itulah, maka suatu nikah nggak boleh mengabaikan aturan-aturan agama. Berikutnya, monggo. Slide berikutnya. Nah, pasal yang itu, ya, pasal 2, kalau pasal 1 tadi menyatakan perkawinan, definisinya, pasal 2 ini menyatakan keabsahan perkawinan. Ini juga masih terkait dengan yang tadi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dari pasal ini, dari pasal dan ayat ini, meskipun pemerintah itu berupaya menyatukan perundang-undangan menjadi satu undang-undang saja, undang-undang perkawinan, tetapi tidak mengabaikan agama-agama yang lain. Hal itu terbukti bahwa keabsahan perkawinan itu tergantung kepada masing-masing agamanya. Kalau agama Buddha tentu saja perkawinan itu sah apabila sesuai dengan aturan agama Buddha. Demikian pula untuk orang-orang yang beragama Islam, maka aturan sahnya pernikahan itu tentu saja juga menurut aturan agama Islam. Kemudian ayat berikutnya ini juga menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dulu pernah menjadi perdebatan tentang 2 ayat ini. Apakah 2 ayat ini kumulatif menjadi satu ataukah berdiri sendiri-sendiri? Kalau itu kumulatif menjadi satu, berarti kalau hanya dilaksanakan menurut agamanya masing-masing, tetapi kalau tidak dicatat, itu berarti tidak sah. Ya.
Tetapi kalau berdiri masing-masing, itu tentang pencatatan pernikahan itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Artinya bahwa pernikahan yang tidak dicatat itu memungkinkan bahwa pernikahan itu sah, hanya saja kalau tidak dicatat itu masih belum sempurna, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Apa yang dimaksud pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum? Itu kalau muncul permasalahan, maka pemerintah tidak akan bisa membantu untuk menyelesaikannya. Jadi supaya bisa terselesaikan, maka haruslah dicatat. Ya. Berikutnya. Nah, menurut agama Islam, ya, menurut orang Islam, berkaitan dengan perkawinan, selain undang-undang perkawinan tadi, juga ada yang namanya kompilasi hukum Islam. Ya. Kompilasi hukum Islam ini hanya berlaku khusus untuk orang-orang Islam saja, tidak berlaku untuk orang non-Muslim. Ya. Jadi ini sebagai pelengkap untuk aturan-aturan terkait dengan perkawinan. Menurut kompilasi hukum Islam, bahwa perkawinan itu dinamakan pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang kuat, misakon ghalidho, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi menikah itu merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, ya tidak bisa mengabaikan aturan-aturannya. Mengapa pernikahan itu diatur sedemikian rupa? Ya, itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, dan rahmah. Jadi pernikahan itu mempunyai tujuan yang mulia demi terbentuknya keluarga yang samawa. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya, monggo. Nah, ini terkait dengan perkawinan, ya, karena tentang perkawinan. Akhir-akhir ini itu muncul permasalahan-permasalahan yang semakin lama semakin ramai. Nah, dalam Islam itu pernikahan enggak boleh orang Islam dengan orang musyrik. Ya. Itu dari berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Itu saja. Ayat berikutnya. Nah, kalau kita berbicara dalam fikih, itu diperbolehkan, ya, menurut ulama fikih, ada yang memperbolehkan orang Islam laki-laki menikahi wanita non-muslim, tetapi terbatas untuk wanita ahli kitab. Nah, siapa ahli kitab itu? Dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi menurut sebagian ulama fikih menyatakan orang Islam boleh menikahi dengan wanita yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Tetapi sebagian juga ada yang sudah melarang, tidak memperbolehkan meskipun laki-laki Muslim menikah dengan wanita Yahudi maupun Nasrani. Ayat berikutnya.
Langsung berikutnya lagi. Nah, ini dari kompilasi hukum Islam ya. Itu juga melarang ya. Kalau dalam kompilasi hukum Islam melarang mutlak ya orang Islam laki-laki maupun perempuan menikah dengan wanita yang tidak Islam ya. Wanita Islam nggak boleh dinikahi oleh laki-laki non-Muslim. Dasarnya adalah pasal 40 dan 44 dari kompilasi hukum Islam tersebut. Jadi jelas-jelas dinyatakan nggak boleh nikah antara orang Islam dengan non-Muslim. Berikutnya. Nah, ini sejalan dengan undang-undang perkawinan tadi, ya, bahwa keabsahan perkawinan itu ya harus sesuai dengan hukum Islam. Karena kompilasi hukum Islam itu khusus untuk orang Islam, kalau dinyatakan nikah itu maka ya harus sesuai dengan hukum Islam. Ya. Jadi ini juga mengikut sertakan lagi memperkuat bahwa perkawinan itu harus dicatat. Dalam hal ini Muhammadiyah juga menyetujui, mendukung pencatatan perkawinan. Bahkan di Muhammadiyah itu mewajibkan orang-orang Muhammadiyah menikah itu harus dicatatkan. Dan yang berhak mencatat perkawinan orang Islam itu adalah PPN. PPN itu pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah yang berwenang itu di KUA kecamatan, yaitu kepala KUA-nya, kemudian pembantu pencatat nikah yang juga dinamakan dengan penghulu. Jadi yang berhak mencatat itu hanya kepala KUA dan penghulu. Ibu-ibu, bahwa dari penghulu ketika menghadiri akad nikah itu tugasnya adalah mengawasi apakah pernikahan itu sudah memenuhi syarat ataukah ada hal-hal yang belum terpenuhi. Jadi kewajiban dari penghulu itu hanya mencatat ya. Kalau ternyata sudah sesuai dengan aturan, maka penghulu akan menyerahkan kutipan akta nikah atau yang dikenal dengan buku nikah. Ya. Kalau sekarang itu selain buku nikah juga ada kartu nikah, yaitu kartu yang kecil ya, yang memudahkan untuk dibawa ke mana-mana pergi ya, karena untuk menjaga-jaga kalau pergi ke luar kota menginap di suatu hotel, kalau sudah punya kartu nikah, maka bisa ditunjukkan kartu nikah itu sehingga pihak hotel itu tidak boleh mencurigai lagi. Tetapi ketika nggak ada kartu nikah itu, nggak bawa buku nikah, itu bisa saja dicurigai. Tetapi dengan adanya kartu nikah itu akan memudahkan pasangan suami istri yang pergi ke luar kota. Enggak, selanjutnya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa perkawinan itu harus disetujui oleh calon mempelai. Dengan ayat ini, maka orang tua memaksakan perkawinan kepada anaknya itu berarti tidak diperbolehkan. Meskipun kadang-kadang juga ada ya.
Jadi harus ada persetujuan calon mempelai berdua. Bagaimana bentuk persetujuannya? Bisa saja si mempelai, si wanita utamanya itu bisa saja menyatakan dengan tegas ya. Ketika misalnya orang tuanya nanya, "Nduk, gelem to tak nikahno karo si fulan ya." Kemudian si anak menjawab, "Ya ya ya," itu tegas ya. Tapi bisa saja ya si anak itu diam saja ya. Kalau si anak ditawari akan dinikahkan itu diam saja ya. Itu menurut hadis ya, menurut hadis ya, atau menurut ulama fikih, diam saja itu sudah dianggap menyetujui ya. Jadi diamnya anak yang ditawari untuk dinikahkan itu dianggap itu sudah menyetujui ya. Dan untuk melaksanakan aturan itu, pihak PPN ketika datang ke tempat akan dilaksanakannya akad nikah itu mengklarifikasi dulu ya. Pihak PPN atau penghulu itu akan bertanya ya, menanyakan apakah menyetujui akan dilaksanakannya nikah itu ya. Kalau misalnya salah satu dari dua mempelai itu menyatakan tidak setuju, maka otomatis ya pernikahan tidak akan bisa dilaksanakan ya. Jadi betul-betul harus ada persetujuan dari calon mempelai. Berikutnya. Nah, ini beberapa hadis ya yang terkait dengan hal yang pasal dan ayat tadi ya. Itu Rasulullah menyatakan la tunkahul ayyimu hatta tustamaro wala tunkahul bikru hatta tustadzana. Qalu kaifa idnuha qala antaskuta. Jadi kalau anak itu sudah janda, itu orang tua harus mengajak bermusyawarah. Ya. Tetapi kalau anaknya itu masih gadis, ya, itu cukup dimintai izinnya. Dia diberitahu, ya, ditanya mau ataukah tidak. Tetapi kalau janda harus betul-betul diajak bermusyawarah. Oleh karena itulah dalam hadis itu berbeda. Satunya tustakmaro, satunya tustakdzana. Ini ada hadis ya bahwa ini terjadi pada masa Rasulullah. Ya. Pada masa Rasulullah itu ada seseorang ya, seorang laki-laki bernama Khidam. Bernama Khidam itu menikahkan anaknya perempuan yang masih gadis. Ya. Kemudian dia si anak itu ya nggak terima, nggak mau, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ya. Ternyata Rasulullah memperbolehkan si anak itu nggak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Jadi bisa saja ya, bahwa anak yang dinikahkan secara paksa boleh ya itu untuk nggak setuju kemudian menikah dengan orang lain. Jadi ada beberapa hadis ya, tidak-tidaknya ada 3 hadis ya. Yang pertama itu tadi boleh si anak nggak setuju. Kemudian yang kedua bahwa dengan pernikahan yang tidak disetujui oleh anaknya itu Rasulullah memberikan opsi kepada si anak apakah si anak mau meneruskan pernikahan itu ataukah tidak. Itu Rasulullah juga pernah memberikan opsi
untuk meneruskan ataukah tidak. Kemudian berikutnya Pak Jawa Timur. Nadiobra ya Bu Asih. ada juga hadis yang lain ya, yang si anak mengadu ya oleh Rasulullah itu diserahkan kepada si anak apakah meneruskan ataukah tidak ya. Kemudian si anak akhirnya menyetujui apa yang dilakukan bapaknya ya. Tetapi kemudian dia menyampaikan kalau mau menyetujui apa yang dilakukan bapaknya, mengapa dia mengadu kepada Rasulullah? Si anak itu menyatakan dia mengadu itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa si anak itu mempunyai hak penuh untuk menikah dengan siapa. Ya. Jadi si anak ini untuk menyampaikan kepada para wanita yang lain bahwa nikah itu sebenarnya adalah hak si anak. Ya. Oleh karena itu, ya aturan yang diberlakukan di Indonesia itu sudah sesuai dengan apa yang ada dalam hadis. Ya. Kemudian berikutnya bersama ini perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum seperti sudah saya sampaikan tadi. Ya. Berikutnya perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Ya. Harus ada akta nikah yang dibuat oleh PPN. Ya. Jadi kalau nggak ada akta nikah itu dianggap perkawinan itu tidak ada. Meskipun ya, ada aturan-aturan yang lain, ada undang-undang yang juga mengatur, mencatat perkawinan, ya, yang kadang-kadang perkawinan itu belum sesuai dengan aturan Islam, padahal yang menikah itu diantaranya salah satunya adalah orang Islam. Tapi melalui pengadilan negeri ya itu ada yang akhirnya bisa dicatat di catatan sipil, tetapi kalau di KUA tidak mungkin itu bisa dilaksanakan. Nah, kalaulah perkawinan yang belum mempunyai akta nikah, tapi sudah betul-betul melaksanakan akta nikah, melaksanakan akad nikah, ya, maka bisa dilaksanakan isbat nikah. Ya. Isbat nikah itu dilakukan di pengadilan agama, nanti disidangkan. Kalau memang pengadilan agama itu menyatakan perkawinan itu sudah memenuhi syarat, nanti akan dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah sah. Ya. Dan pengadilan agama akan memerintahkan kepada KUA untuk menerbitkan buku nikahnya. Berikutnya ini tentang rukun nikah. Ya. Bahwa salah satu rukun nikah itu adalah wali nikah. Ya. Sebagaimana yang menjadi judul ini adalah wali nikah. Ya. Jadi wali nikah itu kedudukannya sebagai rukun. Ya. Karena didudukkan sebagai wali nikah, karena di Pak Suwito ke unmute, monggo dinyalakan mic-nya. Mohon maaf Bapak, jenengan buka mic-nya. Buka mic-nya, jenengan buka Pak Suwito. Tadi dimatikan semuanya. Mic-nya bisa dibuka Pak Suwito. Masih mati Pak Suwito mic-nya. Baik, sebentar. Mbak Jun tolong dibantu.
Oke. Monggo sekarang Bapak. Oh, nggih sampun. Nggih. Monggo Bapak bisa dilanjutkan. Ini tentang wali nikah, ya. Itu rukun. Rukun itu harus terpenuhi. Ya. Kalau tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Ya. Jadi rukunnya ada 5, calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ya, minimal 2 orang saksi, kemudian ijab dan kabul. Ya. Untuk calon suami harus betul-betul laki-laki. Calon istri harus betul-betul perempuan. Ya. Nggak boleh yang setengah-setengah, itu akan mempersulit. Ya. Kemudian demi ya, kemaslahatan keluarga, maka calon suami maupun calon istri itu harus sudah berumur 19 tahun. Sebelum aturan ini ya, itu membedakan calon suami itu harus minimal sudah 19 tahun, sedangkan calon istri itu sudah berusia 16 tahun. Tetapi kemudian aturan yang menyatakan bahwa calon istri 16 tahun itu diubah, ya, disamakan ya, dengan laki-laki. Jadi calon suami maupun calon istri harus sama-sama sudah berusia 19 tahun. Apakah ada jalan kalau belum berusia 19 tahun itu masih bisa nikah? Ya. Ada jalan yang bisa ditempuh, yaitu kalau ada yang belum berusia 19 tahun, itu mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Ya. Jadi nanti pengadilan agama akan memberikan dispensasi. Kalau pengadilan agama itu menganggap bahwa perlu diberikan dispensasi. Kebanyakan yang memberikan, yang mohon pernikahan meskipun sebelum 19 tahun ya, itu misalnya untuk yang sudah hamil ya, sudah hamil di luar nikah, itu biasanya hakim mudah untuk memberikan dispensasi ya. Tapi kalau alasan-alasan yang lain itu betul-betul dipertimbangkan apakah diberi dispensasi ataukah tidak. Ya. Jadi enggak aturan mati ya 19 tahun itu, Mas. Tetapi ada jalan keluar kalau belum sampai 19 tahun. Ya. Berikutnya tentang wali ya. Ya, wali itu memang seorang yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan si anak perempuannya. Walilah yang berhak menikahkan, mengakad nikahkan. Ya. Dan kalau akad nikah tidak ada wali, maka tidak sah nikah itu. Ya. Itu dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, la nikaha illa biwaliyin. Jadi nikah harus ada walinya. Ya. Setara karo MMI yang lain, yo normal biasa. Di hadis yang lain menyatakan pernikahan yang tanpa izin walinya itu menjadi batal. Ya. Selanjutnya macam-macam wali. Ya. Wali nikah itu ada 2 macam. Satu wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan mempelai wanita. Wali itu syaratnya harus orang Islam, ya, orang Islam, orang yang sudah dewasa, ya, dan sehat akalnya, dan laki-laki. Ya. Harus laki-laki Islam dan sehat akalnya. Ya. Jadi orang perempuan nggak boleh ya menjadi wali nikah. Ya.
Kalau perwalian dalam hal pengasuhan nggak apa-apa, tetapi untuk wali nikah itu nggak boleh, harus laki-laki. Ya. Wali nasab itu ada 4 golongan kalau menurut kompilasi hukum Islam, ya, yaitu orang tuanya sendiri, ya. Kemudian kedua saudara-saudara dari mempelai wanita, yang ketiga kerabat paman, yang keempat kerabat laki-laki kandung dari saudara kakeknya. Ya. Jadi ada 4 kelompok itu yang bisa menjadi wali nasab. Ya. Berikutnya, ya, kalau tidak ada wali nasab, ya, maka yang menjadi wali, ya, yang melaksanakan akad nikah adalah wali hakim. Ya. Jadi kalau nggak ada wali nasab itu berpindah ke wali hakim. Kapan berubah menjadi wali hakim? Ya, ketika wali nasabnya tidak ada, ya, atau ya, wali nasabnya ada, tetapi tidak mungkin dihadirkannya. Ya. Ada tetapi nggak mungkin dihadirkannya. Kalau yang nggak mempunyai wali nasab, misalnya ada seorang wanita, itu semua keluarga besarnya itu non-muslim. Kemudian si wanita itu masuk Islam, ya, kemudian akan menikah, maka otomatis dia tidak mempunyai wali nasab. Ya. Dalam hal seperti itu, nanti yang bisa menikahkan adalah wali hakim. Ya. Wali hakim itu adalah kepala KUA. Jadi yang menentukan siapa wali hakim itu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tetapi yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah kepala KUA. Ya. Kemudian kalau walinya itu ada, ya, wali nasabnya itu sebenarnya ada, tetapi tempat tinggalnya jauh, ya, jauh sehingga tidak mungkin untuk dihadirkannya. Ya. Nah, dalam hal seperti itu si wali itu bisa membuat surat kuasa, ya, untuk mewakilkan pernikahan itu kepada kepala KUA yang ada yang mewilayahi tempat tinggalnya mempelai wanita. Ya. Si wali itu membuat surat taukil, surat perwakilan, ya, itu harus berada di kantor KUA tempat tinggalnya wali itu, ya. Kemudian membuat surat, kemudian diketahui oleh saksi, minimal 2 orang saksi, kemudian juga diketahui oleh kepala KUA, kemudian dikirimkan ke KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya akad nikah. Ya. Itu kalau walinya itu ada di tempat yang jauh, tidak memungkinkan untuk dihadirkan. Kemudian kalau tidak diketahui tempat tinggalnya, ya, walinya itu masih ada, tetapi nggak tahu lagi tinggal di mana, ya, tidak bisa dihubungi, ya, jadi nggak bisa memberitahu, ya, apakah dia masih ada atau enggak, bukannya tidak tahu, ya, itu juga nanti dari pihak mempelai wanita itu harus, ya, membuat pernyataan bahwa walinya tidak ada. Ya. Jadi kalau nggak diketahui, itu harus ada pernyataan bahwa walinya itu tidak diketahui. Ya. Kemudian juga kalau misalnya, ya, walinya itu tidak bisa datang karena lagi ada masalah, lagi dalam tahanan, ya, maka juga harus ada surat keterangan dari lembaga yang menahan itu. Ya.
Kemudian kalaulah walinya gaib, ya, itu juga bisa, ya. Gaib itu artinya ya gak diketahui, mbuh si urip apa enggak, ya, masih hidup ataukah tidak, ya, itu gaib, ya, tidak diketahui. Itu juga beralih ke wali hakim, ya. Kemudian perubahan ke wali hakim salah satunya, ya, yang agak berbeda yaitu ketika walinya itu abdol. Abdol itu artinya enggan. Si wali itu tidak mau menikahkan anak yang berada di perwaliannya, ya, karena ada sesuatu hal, ya. Maka ini ada proses tersendiri, ya. Jadi kalau ada wali yang nggak setuju dengan calon suami pilihan anaknya, ya, maka si calon mempelai, si anak itu bisa mengajukan, ya, mengajukan permohonan ke pengadilan agama supaya pengadilan agama itu nanti mengeluarkan penetapan, ya. Tapi dalam aturan-aturan penyebutannya itu putusan, ya. Padahal menurut di pengadilan itu berbeda. Putusan dengan penetapan itu berbeda, ya. Kalau namanya putusan itu ketika perkaranya itu ada persengketaan. Itu produknya, hasilnya itu nanti putusan. Tetapi ketika permohonan itu enggak ada lawannya. Tetapi meskipun tidak ada lawannya, tetapi si wali nanti akan dipanggil untuk dimintai keterangan, ya. Nanti kalau memang si hakim menyatakan walinya itu memang dinamakan abdol, ya, betul-betul enggan, nggak mau, ya, itu walinya disebut abdol, nanti hakim membuat penetapan, ya, bahwa walinya itu abdol, ya. Jadi ketika walinya itu abdol, ya, maka yang menjadi wali ketika akad nikah nanti adalah wali hakim, ya. Jadi yang agak berbeda itu ketika walinya abdol itu. Kapan seseorang itu abdol, ya, itu bisa bermacam-macam alasan. Mungkin calon menantunya itu orang miskin, ya, atau orang rendahan, atau wetonnya, tanggal lahirnya itu enggak cocok dengan wetonnya anaknya, ya, itu bisa saja mengakibatkan si wali enggak menyetujui, ya. Jadi dengan permasalahan-permasalahan tersebut, ya, itu bisa saja mengakibatkan si wali itu abdol, ya. Jadi ketika enggak bisa didamaikan, yaitu tadi penyelesaiannya adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan, ya. Nanti kalau permohonan itu di pengadilan itu yang menyidangkan itu hakim tunggal, ya, bukan hakim majelis, ya. Kalau permohonan itu. Nah, terkait dengan hal ini pula, ya, yang akhir-akhir ini muncul terkait dengan pernikahan, ya, karena beberapa hakim di pengadilan negeri, ya, ketika ada seorang yang akan menikah tetapi beda agama, itu ketika akan mencatatkan pernikahannya itu enggak akan ada lembaga yang mau mencatat, ya. Tetapi bisa saja tempo hari itu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, ya, untuk minta izin supaya pernikahan itu dicatatkan di kantor catatan sipil, ya. Nah, ada beberapa pengadilan negeri yang menyetujui itu, ada di Surabaya, di Jakarta, Tangerang, dan sebagainya, sehingga masyarakat menjadi resah, ya. Masyarakat resah karena menurut aturan agama Islam, orang Islam itu harus nikahnya itu ya dengan sesama orang
Islam ya. Tetapi ketika hakim itu menyetujui ya, maka resahlah masyarakat sampai-sampai dari anggota DPR itu ada yang datang ke Mahkamah Agung untuk minta supaya hakim di pengadilan negeri yang mengizinkan pencatatan nikah yang salah satunya orang Islam itu minta supaya perkawinan itu dibatalkan. Ya. Akhirnya Mahkamah Agung bertindak dengan mengeluarkan surat edaran. Surat edaran dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang isinya menyatakan bahwa perkawinan harus ya, didasarkan pada agama masing-masing. Ya. Artinya kalau orang yang beragama Islam harus mengikuti aturan ajaran Islam. Ya. Kemudian yang nomor 2 ya, isi dari SEMA tersebut itu Mahkamah Agung itu melarang para hakim untuk memberikan izin pencatatan nikah di kantor catatan sipil. Ya. Itu dari Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran seperti itu. Tetapi masyarakat masih ada yang ngeroweng saja, ya, yang minta surat edaran itu, ya, SEMA itu supaya dicabut kembali dan sebagainya. Tetapi Majelis Ulama menyetujui SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya terkait dengan perkawinan itu banyak problem yang masih terjadi di masyarakat ya. Selain pernikahan beda agama tadi ya, juga ada pernikahan dengan wanita hamil ya. Kemudian juga implikasi hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya seperti yang terjadi pada siapa itu Weni ya, dengan Rizky Aditya ya, tentang anak luar nikahnya yang akhirnya dari Mahkamah Agung ya itu menyatakan bahwa Rizky Aditya itu adalah ayah biologis dari anaknya. Ya, itu masih ada problem itu kalau dari segi agama Islam. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah permasalahannya tentang anak angkat. Ya. Ketika seseorang mengangkat anak, apalagi kalau perempuan sejak kecil, itu administrasi kependudukannya diikutkan. Ayah angkatnya dianggap anak kandung, ya, itu juga akan memunculkan permasalahan-permasalahan. Itulah ya Ibu-ibu sementara yang saya sampaikan. Mungkin bisa luar biasa Pak Suwito. Ibu-ibu memang pernikahan itu harus berangkat ya, tujuan utama kan juga kebahagiaan. Nah, bagaimana bahagia itu berangkat harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, karena menikah itu tidak bahagia untuk dirinya sendiri tapi juga membahagiakan masing-masing keluarga besar yang berbeda latar belakangnya. Baik, bahasan ini akan semakin menarik apabila nanti ibu-ibu baik dari MTK maupun dari Korps Mubalighot bertanya, akan kami buka satu termin dulu, 2 pertanyaan dulu Bu. Silakan raise hand. Ini yang paling asik Bu Nur Fadilah ini sambil jalan-jalan ini. Assalamualaikum Ibu. Oh, waalaikumsalam. Monggo Ibu menyebutkan nama asal daerah juga apakah dari MTK atau dari Korps Mubalighotnya. Monggo Bu. Oke, saya Isti'anah dari PDA Malang, dari Majelis Tablik dan Ketarjihan. Ya Bu, monggo. Yang saya tanyakan pertama adalah bagaimana menikahkan wanita yang sudah hamil. 1. Kemudian yang kedua tentang isbat nikah. Nah, ini tadi kan pengajuannya ke pengadilan agama. Bagaimana apa syarat-syarat isbat nikah bagi, mohon maaf ini sebelumnya,
suami atau laki-laki yang dia itu sebetulnya sudah punya istri sah. Kemudian dia menikah siri dengan wanita lain, kemudian satu saat wanitanya ini minta untuk isbat nikah. Nah, mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon bagi suami tadi. Baik, matur nuwun Bu Istiana. Dua saja, yang lainnya Ibu. Satu kali pertanyaan lagi. Nggih, matur nuwun. Satu pertanyaan lagi. Oh, nggih. Kemudian yang selanjutnya ini yang masalah dari yang lainnya, Bu. Dari tidak dari nggih. Dari PDA yang lainnya, monggo. Zoom niki saudara. Assalamualaikum Bunda, tanya Bunda. Oh, nggih, dari mana? Tolong disebutkan nama dan asalnya, Bu. Nama saya Imratul Muzayana dari PDA Kabupaten Trenggalek, dari Majelis. Oh, dari Trenggalek. Nggih. Ngeten Ustadz, ada kasus ini kan Islam, yang pertama kali Islam, nikah pun juga cara Islam, punya anak pertama Islam, setelah itu murtad ibunya itu karena dulu sebelum menikah itu mempunyai janji dengan seseorang penguasa kalau nanti akan diangkat menjadi PNS gitu, tapi harus murtad gitu katanya, karena yang mau ngasih jabatan ini kebetulan beliaunya beragama Kristen. Setelah itu beliau murtad beneran, terus mempunyai 2 anak setelah murtad itu. Kasus seperti itu untuk anaknya yang nomor 2 dan 3 itu tadi, maksud kami masih sah nggih. Apa harus seperti apa ngoten, karena pernah dengar itu katanya kalau sudah murtad berarti ya ini gitu, putus ininya ngoten. Ya, baik, Bu, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suwito, ada pertanyaan dari Kabupaten Malang dan juga dari Trenggalek. Langsung dijawab, nggih. Kota Malang, Ibu. Kota Malang, nggih. Kota Malang. Yang pertama dari Bu Istiana dari Kota Malang. Kota apa kabupaten? Kota, Pak. Kota Malang ya. Yang pertama tentang pernikahan wanita hamil ya. Menurut Undang-Undang Perkawinan, wanita yang sudah hamil itu bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Bunyi ayatnya seperti itu ya. Jadi yang sudah hamil itu boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya ya. Nah, kalau dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu enggak ada penjelasan ya. Tetapi kalau mengikuti pendapat para imam mazhab ya, itu seperti Imam Syafi'i itu menyatakan boleh saja ya wanita yang sudah hamil itu dinikahkan ya, baik dengan yang menghamili maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Itu boleh menurut mazhab Syafi'i ya. Kemudian kalau mengikuti mazhab Hanafi ya, itu boleh nikahnya ya. Tetapi setelah nikah itu enggak boleh digauli dulu sampai anaknya lahir. Nah, tetapi yang dipraktekkan di KUA itu umumnya itu memperbolehkan. Ya. Jadi ketika ada wanita yang didaftarkan nikah, ya, kalau sudah hamil, ya, itu pihak KUA-nya enggak nanya, ya, ini yang mau menikahi yang menghamili apa tidak ya. Jadi umumnya enggak menanyakan sehingga bisa saja langsung dilaksanakan akad nikahnya ya. Karena kalau nanti nanya nanti malah bisa jadi merepotkan bagi KUA ya. Kalau ternyata dijawab
yang mau menikahi itu bukan yang menghamilinya. Ya. Ada juga pihak KUA yang mensyaratkan bahwa ya, ketika seorang akan mendaftarkan nikah, itu bagi calon mempelai wanita itu diwajibkan untuk tes urin, ya, untuk mengetahui hamil ataukah tidak. Ya. Kemudian kalau ternyata dia hamil, ya, itu ditanya, ya, yang menghamilinya itu apakah si laki-laki itu yang akan menikahi, apakah laki-laki yang menghamilinya atau bukan, ya. Kalau dinyatakan yang menghamilinya, kemudian calon mempelai disuruh membuat surat pernyataan, ya. Tuh, kemudian dilaksanakan akad nikahnya, ya. Jadi kadang-kadang KUA satu dengan yang lain itu mempunyai kebijakan masing-masing dalam menghadapi berbagai macam akad nikah itu, ya. Tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan yang jelas diperbolehkan lah menikahi wanita yang sudah hamil. Kemudian yang kedua, Ibu, tentang isbat nikah. Ya. Isbat nikah itu misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya, tetapi tidak dicatatkan, maka bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama, kemudian nanti diadakan persidangan. Kalau hakim menganggap bahwa persyaratan akad nikah itu sudah lengkap, maka hakim menyatakan perkawinan itu sah. Tetapi ketika si laki-laki yang akan menikahi wanita, yang akan mengisbatkan istri yang tidak tercatat tadi, kalau sudah mempunyai istri yang sah, ya, maka kalau itu nanti dikabulkan, ya, berarti kan itu suami akan mempunyai 2 orang istri, ya, atau suami berpoligami. Nah, ketika poligami, ya, untuk bisa seorang laki-laki menikah lebih dari 1 orang wanita, itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya harus ada persetujuan, ya. Harus ada persetujuan dari istri yang akan dinikahi, ya. Untuk poligami itu harus ada persetujuan dari istri yang lama dan juga istri yang akan dinikahi, ya. Juga harus ada izin, ya. Harus ada izin dari pengadilan agama, ya. Jadi ada izin dari pengadilan agama, kemudian istri yang lama itu menyetujui, ya, bahwa suaminya itu akan berpoligami. Kalau tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka si pengadilan agama, ya, itu nggak akan menyetujui, ya. Jadi izin itu ketika diajukan, kalau sudah punya istri sah, ya, itu harus ada persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan agama. Kalau tidak, ya nggak akan bisa untuk mengisbatkan pernikahan yang kedua tadi, ya. Jadi mengisbatkan istri sirinya nggak bisa kalau tidak ada izin poligami lebih dahulu. Jadi kalau sudah ada izin poligami, baru itu nanti si pengadilan itu mengizinkan dan pihak KUA bisa melaksanakan. Ya. Itu, ya. Kemudian berikutnya dari Imro'atul Trenggalek, ya. Itu seorang wanita menikahi dengan seorang laki-laki
sama-sama Islam, katakanlah itu. Kemudian nikahnya juga secara Islam. Kemudian mempunyai anak, ya. Ketika mempunyai anak itu masih Islam, kemudian mempunyai anak lagi, ya, ketika si istri itu sudah murtad, ya, karena ada iming-iming menjadi PNS, ya. Ini kalau terjadi hal seperti itu, selama pernikahan itu dianggap tidak menjadi masalah, baik suami maupun istri itu masih sama-sama menerima, maka itu enggak masalah, ya. Si anak tetap sebagai anak sah, ya. Mengapa demikian? Ya, karena pada masa Nabi ada suami istri, ya, yang semula itu masih kafir, ya, kemudian masuk Islam, ya. Jadi pernikahan yang dilakukan itu pada saat dia kafir, ya, kemudian masuk Islam, Nabi tidak menyuruh nikah lagi, ya. Artinya pernikahan yang dulu sudah dinyatakan sah itu tetap sah dalam Islam, ya. Demikian pula dalam kasus seperti yang sudah disampaikan tadi, selama suami istri itu tidak mempermasalahkan, itu dianggap tetap bisa, tetap sah, ya. Kecuali kalau salah satu mempermasalahkan, itu barulah itu nanti akan dibawa ke pengadilan, dan pengadilan agama itu akan memutus perkawinan itu, ya. Jadi selama suami istri tidak mempermasalahkan, nggak apa-apa, si anak tetap anak sah. Itu Ibu-ibu, mungkin yang lain. Terima kasih Pak Suwito. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini pernikahan beda agama sepertinya. Jadi anaknya itu menikah dengan orang Nasrani sehingga ibunya kurang setuju sehingga tidak hadir ketika pernikahannya. Bagaimana hukumnya? Kira-kira itu masih, yang lainnya masih pertanyaannya sudah disampaikan tadi nih sepertinya. Oke. Monggo yang lainnya. Ada ibu-ibu yang lainnya yang bertanya, kami buka lagi 2 pertanyaan lagi. Mungkin ini ditanggapi dulu Bu Umi untuk yang Monggo Pak Suwito. Jadi anak ini menikah, tetapi istrinya ini, perempuannya ini menikah dengan Nasrani sehingga ibunya kurang setuju. Tidak kurang saja, tidak hadir dalam pernikahan. Bagaimana hukumnya ketika seorang Islam, sepertinya jelas ya tadi di awal Pak Suwito menjelaskan pernikahan beda agama. Ya. Monggo mungkin ditanggapi lagi Pak Suwito, ya, biar baik, lebih jelas. Yang jelas, ya, kalau menurut ajaran Islam seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa seorang wanita yang beragama Islam nggak boleh nikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang beragama Islam juga nggak boleh nikah dengan wanita yang tidak beragama Islam, ya. Tetapi di masyarakat di Indonesia ternyata ada juga orang yang mendirikan lembaga konsultasi, ya, yang memberikan konsultasi tentang pernikahan bagi orang-orang yang berbeda agama. Ada itu, ya. Dan di Undang-Undang Dispenduk, ya, itu ada pasal yang menyatakan bahwa seorang, ya, suatu perkawinan, ya, perkawinan yang beda agama itu bisa dicatatkan apabila ada penetapan dari pengadilan, ya. Jadi pasangan beda agama kalau akan
mencatatkan langsung itu biasanya nggak bisa. Ya. Tetapi kalau mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, ya, nanti pengadilan negeri memungkinkan untuk mengizinkan untuk pencatatan. Seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu itu. Nah, sayangnya ya, permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama itu diajukannya ke pengadilan negeri. Ya. Nah, yang menyidangkan ya, karena ini permohonan itu hakimnya hakim tunggal, bukan hakim majelis. Jadi seorang hakim. Ya. Nah, tentu saja kalau di pengadilan negeri itu hakimnya berbagai macam agamanya. Jadi ada hakim yang agamanya Islam, ada hakim agama Kristen, ada Katolik, dan sebagainya. Itu kalau di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan agama, jelas semuanya beragama Islam. Nah, ketika yang menangani tadi, hakim yang beragama Kristen, ya, bisa jadi itu mengizinkan pencatatan tadi. Ya. Karena menurut aturan agama Katolik misalnya, itu memperbolehkan perkawinan antara non-Katolik dengan orang Katolik, asalkan ya nantinya itu keluarga itu melaksanakan aktivitas kehidupannya itu mengikuti aturan agama Katolik. Ya. Jadi boleh ya, asalkan mengikuti aturan Katolik. Ya. Demikian pula di agama Hindu ya juga seperti itu. Boleh orang Islam dengan agama Hindu nikah ya, tetapi harus mengikuti kehidupannya, harus mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu ya. Tapi menurut ajaran Islam itu tidak sah sebenarnya. Oleh karena itulah ketika ada anggota DPR yang mengajukan, yang protes supaya Mahkamah Agung membatalkan itu, ya, kemudian akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tersebut, ya itu kita tunggu karena surat edaran itu baru keluar sekitar 5 atau 6 hari yang lalu. Ya. Diharapkan dengan adanya surat edaran dari Mahkamah Agung tadi, itu tidak ada lagi hakim yang menyetujui permohonan pencatatan nikah beda agama, meskipun nantinya itu dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi surat edaran Mahkamah Agung itu dengan tegas melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama. Ya. Itu barangkali Bu, sudah. Luar biasa. Masih banyak sekali sebenarnya permasalahan perwalian, baik beda agama atau yang lain. Monggo ibu-ibu yang lain segera bertanya. Saya buka dua pertanyaan lagi, satu termin lagi. Mohon maaf saya pindah tempat karena di sebelah itu ada pentas kayaknya mau Agustusan, jadi rame sekali. Terganggu sekali ya penjenengan. Ngapunten. Monggo ibu-ibu yang dari lainnya atau Korsu Baligotnya, monggo dimanfaatkan betul forum ini untuk kita betul-betul mencari ilmu ya, karena nanti setelah dari Gerakan Perempuan Mengaji BWA ini, ibu-ibu mempunyai tugas untuk menyampaikan materi ini kepada jamaahnya yang ada di daerah sampai tingkat ranting. Izin Bu Umi. Monggo yang lainnya. Izin kalau belum ada yang bertanya, ini ada yang masuk lagi di kolom chat. Nggih, dari Kota Blitar. Oh, nggih, monggo. Nah, dari kota. Bolehkah hamil yang tidak, bolehkah wanita hamil yang tidak jelas yang menghamilinya karena maaf kira-kira apa ini katanya beramai-ramai dinikahkan dengan laki-laki lain yang iming-iming hadiah? Kok serem ya pertanyaannya. Itu tadi kayaknya sudah dijelaskan tadi ya. Ini yang menghamili kayak rame-rame berhadiah.
kok kayak apa ya? Ya Allah, baca pertanyaan penjenengan membuat saya rasanya dakwah kita itu masih harus terus tambah giat lagi. Kemudian bagaimana jika suami istri menikah, kemudian Islam, kemudian setelah punya anak pindah agama? Oh, ini tadi sudah dijawab ya sama Pak Suwito. Ya, jadi yang belum ini, bolehkah wanita hamil yang tidak jelas yang menghamilinya karena mohon maaf laki-lakinya beramai-ramai dinikahkan dengan laki-laki lain dengan iming-iming hadiah? Wow. Kasus-kasus di daerah memang luar biasa, Pak Suwito. Kemarin kami juga beberapa waktu yang lalu ke daerah Probolinggo. Jadi di Probolinggo itu ada anak dia itu diajak temennya ke luar desanya, masih usia SD. Nah, setelah dia di luar itu ternyata temannya ini dijual lagi dia ke temannya. Jadi kecil-kecil itu sudah bisa memperjualbelikan temannya dengan mengharap sekedar 500.000. Ini kan juga di rumah padahal kita sudah hati-hati, orang tua sudah berhati-hati, tetapi ternyata di luar sana teman-temannya banyak yang kurang bertanggung jawab. Ini sebenarnya kasus-kasus di daerah yang butuh sekali. Oh, di atas ada lagi pun, jika yang menghamili bapak kandungnya bagaimana ya Allah? Ini tanda-tanda kiamat semakin dekat. Bagaimana Pak Suwito kasus-kasus yang ada di daerah? Mohon ditanggapi. Mungkin Bapak masih ngunjuk, mungkin masih nunggu. Sebentar Ibu, saya tambahkan lagi ya. Memang kalau melihat kasus-kasus seperti ini, kenapa anak-anak muda sampai terperosok ke dunia seperti itu, butuh sekali pendidikan menikah, pendidikan fikih munakahat diberikan sejak dini mungkin. Ada yang berpendapat itu, oh mungkin pendidikan munakahat itu sejak SD diberikan, karena anak-anak lulus SD kadang-kadang sudah terjerumus seperti itu, sudah kurang butuh pendampingan dan seterusnya. Kadang-kadang memang di sekolah negeri untuk pelajaran agamanya belum sampai kadang-kadang membahas tentang bagaimana sih pergaulan di luar sana, pergaulan ketika anak sudah mulai akil balik. Nah, kemudian mereka bersucinya seperti apa? Kemarin anak-anak saya sendiri itu ketika usia SD, bagaimana sih habis menstruasi mandinya seperti apa? Itu orang tuanya belum memberitahu itu, dan guru agamanya juga belum. Saya tanya, sudah diajari sama guru agamanya belum? Jadi kita tugas-tugas kita untuk lebih peka ya terhadap kenakalan atau dampak-dampak pasca perubahan dari usia balik ke remaja dan seterusnya. Monggo Pak Suwito, kami persilahkan. Yeah. Tentang yang hamil ya, kemudian tidak jelas ya karena dilakukan rame-rame ya, itu ya sebenarnya juga sama saja dengan yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa hal itu ya dari pihak KUA biasanya tetap memperbolehkan ya siapa yang bersedia untuk menikahi, dan pihak KUA nggak menanyakan apakah dia yang mengamili atau tidak, karena kalau rame-rame jelas si laki-laki juga nggak tahu apakah dia pelakunya ya yang jadi itu ataukah orang lain, nggak tahu ya. Tapi selama ada salah satu yang bersedia, baik dipaksa atau dengan sukarela, itu enggak apa-apa ya. Tetap boleh dinikahkan ya. Demi ketika si anak nanti lahir itu ada yang bertanggung jawab ya. Ada bapak yang bertanggung jawab ya. Jadi meskipun enggak jelas siapa yang menghamili,
Tetapi selama ketika lahir itu sudah ada akad nikah, maka si anak itu menjadi anak sah dari suami istri yang sudah Ini menikah. Pak Suwito ada yang raise hand, monggo yang raise hand yang bertanya Vivo 1714, monggo kami beri waktu. Yang raise hand kemana ya? Habis raise hand tinggal. Iya, terima kasih Ibu. Bisa sampai selesai Ibu. Tolong disebutkan nama dan daerahnya. Ya, saya dari saya Dian Bu, dari Majelis Tabligh Ponorogo Bu. Oh iya, Gini. Ponorogo, monggo Mbak ya. Dian. Gini Ustaz, kan setiap kali bincatin itu kan untuk anak yang maaf Ibu kalau kan nanti HP saya lowbat. Oh iya, enggak apa-apa. Apa ya Bu? Monggo lanjut. Koneksinya lagi tidak bagus ya. Koneksinya lagi tidak bagus kayaknya. Ya gini Pak, apa kalau ada kita kalau lagi bincatin itu kan untuk anak yang KTD yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, itu kadang mereka tidak ingin menikah, Pak. Jadi daripada saya menikah dengan risiko yang kedepannya lebih banyak, misalkan gitu, lebih baik saya tidak menikah. Jadi biar saja anak ini menjadi anak saya gitu. Nanti di akte juga anak seorang ibu. Itu di sisi korbannya ya Pak. Tapi di sisi keluarga juga ada yang bapaknya tidak mau menikahkan anaknya yang karena akibat kekerasan seksual, karena dianggapnya laki-laki ini nanti kalau menikah malah semakin membuat masalah dengan anaknya gitu Pak. Jadi itu bagaimana Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Jadi dari sisi perempuan yang hamil tidak mau menikah dan keluarga yang tidak mau menikahkan, itu sebetulnya seharusnya yang bagaimana yang paling tepat gitu. Gitu Ustaz, matur nuwun. Mbak Dian. Mbak Dian ini kayaknya aktif di bimbingan perkawinan. Sampai ada yang bertanya seperti itu. Atau memang di sana juga ada ya Mbak Dian ya, sudah hamil. Banyak Bu. Iya, ya Pak ya. KTP gitu itu Mas. Naudzubillah juga. Iya Bu, sama sayangnya dengan daerah lain. Baik. Gitu Ibu, matur nuwun. Kayaknya bimbingan satin itu tidak harus juga diberikan setelah tercatat di KUA, tapi sebelum pun perannya itu lebih penting untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Ada lagi pertanyaan Pak Suwito, ini seorang janda mau menikah tapi bolehkah tanpa wali? Monggo Pak Suwito. Baik, tentang yang lain tadi ya, tentang yang menghamili bapak kandungnya itu nggak mungkin dinikahkan lah kalau itu, karena jelas itu hubungan mahram ya, itu nggak mungkin dinikahkan ya. Kemudian tentang catin ya, saat ini orang-orang yang akan menikah itu ada kursus ya, kursus calon pengantin ya. Jadi pihak KUA itu mewajibkan ya calon pengantin itu untuk istilahnya kursus calon pengantin itu akan disampaikan hak dan kewajiban calon suami dan calon istri, apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang dilarang ya, itu biasanya disampaikan ketika dalam kursus calon pengantin ya. Kemudian kalaulah ya ada seorang anak ya, seorang wanita yang hamil ya, tetapi kehamilannya itu tidak diinginkan oleh orang tuanya marah sampai-sampai melarang si anak itu menikah ya. Kalau hal itu terjadi ya, menurut saya ya, tentu saja kalau tidak dinikahkan itu madorotnya itu lebih besar ya, karena si anak nanti lahir aktanya hanya tertulis nama ibunya saja ya. Itu nanti kalau di
akan mencari sekolah dan sebagainya, itu akan dipermasalahkan ya, meskipun tidak ditolak atau bisa juga dilecehkan oleh teman-temannya dan sebagainya. Tetapi kalau tetap dinikahkan ya, itu kan nanti si anak lahir itu ada bapaknya. Kalaulah si orang tuanya itu nggak senang terhadap yang menikahi anaknya tadi ya, sehingga khawatir anak yang dilahirkan nanti mempunyai akhlak yang tidak baik ya. Insya Allah kalaulah anak itu lahir dan dididik dengan baik ya, insya Allah pendidikan yang baik itu akan mempengaruhi ya, akan menghindarkan hal-hal yang tidak baik dari sifat orang tuanya yang tidak baik ya. Jadi dari segi kemanfaatan dan kemadharatannya ya, itu dalam Islam itu ada aturan, kalau ada manfaat, ada madharatnya, maka carilah ya madharatnya yang paling kecil ya. Carilah, diambillah yang bermanfaat ya. Jadi kalau ada madharat yang lebih besar ya, ya dicari yang madharatnya kecil saja ya. Jadi resikonya akan lebih berat bagi anak kalau tidak dinikahkan si ibunya itu tadi. Ya. Kemudian tentang janda mau menikah tanpa wali, di Indonesia itu untuk pencatatan nikah itu tetap wajib ya, tetap wajib adanya wali. Ya. Tempo hari terkait dengan janda yang akan menikah ya, itu pernah menjadi rame ya di masyarakat ya, itu terkait dengan perubahan usia pengantin tadi ya. Usia mempelai wanita. Dulu mempelai wanita itu boleh nikah ketika sudah berusia 16 tahun. Bisa terjadi di masyarakat ketika sudah 16 tahun itu kemudian nikah, kemudian 2 tahun berikutnya cerai sehingga menjadi janda. Ya. Nah, ketika menjadi janda, si janda akan menikah, ya, itu pihak KUA jadi ramai, jadi perbincangan di KUA. Ya. Janda ya yang belum berusia 19 tahun tadi, ya, itu wajib minta dispensasi apa tidak ya. Ya. Akhirnya kebanyakan ya dari pihak KUA itu ya pokoknya kurang dari 19 tahun ya harus ada dispensasi ya. Tetapi dalam hal yang ditanyakan tadi, apakah boleh nikah tanpa wali? Yang jelas kalau di Indonesia tidak boleh. Pernikahan harus ada walinya. Itu yang berlaku di Indonesia. Ya. Luar biasa. Begitu? Ya. Mungkin begini, ada beberapa ibu yang tadi menanggapi Pak Suwito, yang disampaikan Pak Suwito tadi, nanti di KUA ada bimbingan perkawinan kok. Ternyata kenyataan yang kita hadapi di daerah-daerah itu Pak Suwito, ibu-ibu majelis tabligh daerah itu ada yang ketika sudah di KUA yang katanya bimbingan perkawinan itu tidak seperti yang kita harapkan, hanya cuma 1 jam, cuma pemberian apa materi, nanti kalau menikah itu begini supaya sakinah itu begini, itu aja. Nah beda dengan kalau yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan itu dari lembaga-lembaga atau instansi ormas-ormas Islam seperti Muslimat, Aisyah, lembaganya NU yang lain itu sudah benar-benar sudah kriteria standarnya sudah standar Kemenak itu 2 hari. Jadi betul-betul seluruh materi itu terjangkau, tercapai, tujuannya tercapai. Cuma masalahnya tidak semua KUA mewajibkan bahwa sertifikat untuk menjadi persyaratan nikah itu ada.
oh kamu boleh nikah kalau membawa sertifikat sudah mengikuti bimbingan perkawinan, bimbingan satin. Itu belum diwajibkan, sehingga hal-hal semacam ini masih terjadi. Seandainya hal-hal pemerintah tegas ya, seandainya ini kita berharap periode berikutnya itu pemerintahan tegas, siapapun yang menikah baik mulai janda maupun mulai usia remaja, siapapun yang menikah harus membawa sertifikat bimbingan perkawinan ya. Itu mungkin hal-hal seperti ini walaupun terjadi tapi bisa diminimalisir, kira-kira begitu Pak Suwito. Nanti ini kendala-kendala ibu-ibu majelis tabligh di daerah-daerah itu seperti itu. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Pak Suwito tentang bagaimana sih jika ayah tirinya, kemudian ada lagi jika ini ibunya ini menikah tapi ibunya ini mempunyai anak 3, kemudian anak-anaknya digauli oleh ayahnya, ayah tiri, Masya Allah. Ini kasus ya. Itu. Kemudian ada yang raise hand lagi, tadi sepertinya dari Jombang. Monggo, Mbak Nur Faizah apa? Oh, Bu Nur Faizah. Monggo Bu Nur. Dari MTK PDA Jombang, monggo. Terdengar. Nggih, monggo Mbak Nur. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati, Bu. Enggak, monggo terdengar suaranya. Bapak Suwito yang saya hormati, pada siang hari ini saya senang ada ini, saya berharap nanti ada kelanjutannya karena ini kan belum sampai bahas tentang perceraian, tapi yang dihadapkan ke saya ini ada kasus ya di sekitar kita, memang betul-betul ngomong ke saya. Sebenarnya juga sudah saya jawab, tapi dia kurang puas mungkin ya. Ketika suami sering berkali-kali ngomong talak begitu, kemudian istri ini harus bersikap seperti apa? Bukan secara agama itu saya sudah tidak boleh kumpul, tapi kan istilahnya nikahnya itu statusnya seperti apa? Suami minta rujuk lagi. Apakah boleh kumpul atau bagaimana, atau nikah lagi atau bagaimana? Mohon jawabannya Bapak saja. Terima kasih. Karena apa? Tanggung jawab suami juga begitu. Suami ternyata ketika masukkan anak, seharusnya tanggung jawab suami menafkahi juga lepas tangan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya tema kita pada siang hari ini tentang bagaimana sih wali pernikahan untuk mantan putri, tetapi kita bahasnya lebih jauh lagi. Kita belum bahas masalah perceraian dan talak, tapi ada yang bertanya, luar biasa ibu-ibu daerah ini Pak Suwito. Mungkin memang problematika di perkawinan, problematika di awal-awal pernikahan itu banyak sekali, dan ini sangat menarik sehingga memicu banyak pertanyaan pula ya. Monggo Pak Suwito, kami persilakan menanggapi dari Jombang. Ya, sebelumnya terkait dengan kursus ya, kursus calon pengantin ya, itu sebenarnya aturannya itu sudah lengkap. Dari Kementerian Agama itu sudah ada ya, berapa hari, berapa jam kursus itu harus dilaksanakan ya, siapa saja yang memberikan, kemudian kurikulumnya seperti apa, itu sudah jelas, peraturannya sudah ada ya. Hanya saja tidak dilaksanakan. KUA itu banyak yang belum bisa melaksanakan ya, karena ketika saya mengantarkan mahasiswa praktek di KUA ya, itu pada umumnya seperti itu ya, KUA itu nggak bisa melaksanakan itu, banyak hal yang menjadi kendala. Salah satu diantaranya juga kadang kesulitan untuk calon suami dan calon istri bersama-sama menyempatkan waktu, itu banyak yang nggak bisa, sehingga ya seperti itu tadi yang disampaikan tadi, hanya berapa jam itu saja. Itu sebenarnya aturannya baik, sudah ada ya, hanya saja belum bisa dilaksanakan ya. Kemudian tentang
berikutnya tentang suami sudah mengucapkan talak. Ya. Kalau talak ya, maupun ya, kalau dari suami itu cerai talak, kalau dari istri itu cerai gugat istilahnya. Ya. Kalau dulu kebanyakan perceraian itu atas inisiatif suami, cerai talak. Tetapi akhir-akhir ini semakin banyak itu yang cerai gugat. Ya, jadi rupanya pihak wanita itu sudah mempunyai keberanian yang lebih daripada yang dulu-dulu. Ya. Tentang suami yang sudah mengucapkan ucapan talak, ya, itu selama belum dibawa ke pengadilan, ya, itu perkawinan itu masih tetap utuh, ya. Belum terjadi perceraian karena keabsahan talak maupun cerai gugat, ya, itu harus melalui pengadilan agama. Jadi meskipun mengucapkan talak 5 kali sehari, ya, selama belum dibawa ke pengadilan agama, maka itu masih tetap suami istri, sehingga ya enggak perlu ada rujuk karena masih belum ada saksinya ya ketika mengucapkan talak itu tadi. Ya. Jadi harus di hadapan sidang pengadilan gitu. Baik Pak Suwito, masih banyak pertanyaan tapi kita dibatasi waktu dan kayaknya kurang 10 menit kita harus undur diri dari forum Gerakan Perempuan Mengaji. Tapi ada banyak menarik sekali bahasan pernikahan ini. Dari sini kami bisa menggali ya, memang betul-betul pembinaan mulai dari pranikah itu usia remaja, kemudian bimbingan catin. Bimbingan catin itu adalah bimbingan yang untuk yang sudah jelas-jelas mendaftar di KUA, sangat penting dan urgent dilakukan sehingga untuk menghindari hal-hal kekerasan, menghindari hal-hal percekcokan, menghindari perceraian dan meminimalisir angka perceraian dini yang semakin meningkat. Dan fenomena terakhir adalah cerai gugat yang di Jawa Timur ini juga nilai angkanya meningkat, bahwa perempuan-perempuan ini yang mandiri, yang merasa sudah bisa mencukupi dirinya sendiri dan mulanya lebih baik aku bercerai daripada nikah dengan kamu, aku tidak menguntungkan, bla bla dan seterusnya. Dan memang ini di pengadilan agama Jawa Timur memang meningkat sekali angka ini ya. Jadi pernikahan di bawah usia 5 tahun pernikahan, apalagi cerai gugat ini teratas angkanya. Baik Ibu-ibu semua, mungkin ini sesi terakhir karena banyak sekali pertanyaan. Nanti boleh kalau pertanyaan ini kurang puas, nanti di grup kami akan berusaha menjawabnya. Dan boleh menghubungi Pak Suwito, nanti nomor Pak Suwito akan saya share juga di grup. Untuk terakhir mohon Pak Suwito closing-nya mungkin untuk materi kali ini. Baik, tentang perkawinan memang selalu berkembang permasalahan-permasalahan baru ya. Untuk itu kepada orang tua yaitu sebaiknya juga mengetahui perkembangan anaknya, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang tidak pas ya, sehingga karena dengan pergaulan itu kadang-kadang timbul rasa cinta dan sebagainya, sehingga kemudian mengarah menginginkan terjadi pernikahan. Padahal orang tua belum siap, belum menyetujuinya. Oleh karena itulah maka beban bagi orang tua, utamanya ibu-ibu biasanya yang dekat dengan anak, ya, itu ya sebaiknya selalu mengawasi si anak sehingga tahu perkembangan anak dan sebagainya. Barangkali itu yang sampaikan. Pak Suwito, waktunya, kesempatannya, senang sekali bisa ngobrol banyak, menggali ilmu dengan Pak Suwito. Ternyata tetangga saya, tetangga kampung. Baik Ibu-ibu, itu tadi kita sudah banyak sekali menimba ilmu dari Pak Suwito tentang tema kita tentang wali nikah bagi perempuan. Tetapi ada beberapa pertanyaan masukan dari kami, ingin nanti GPM ke depan masih membahas tentang pernikahan. Membahas pernikahan itu tidak ada habisnya. Mulai dari pranikah, persiapan, mulai dari menjemput jodoh,
sampai ketika menikah dan itu masuk sedikit-sedikit konflik demi konflik di atas bermunculan, ini semakin asik bahas ini. Kemudian bagaimana mendidik anak berkualitas, bagaimana peran istri dalam keluarga, dalam berpolitik dan seterusnya, dan bagaimana ketahanan keluarga, ini memang betul-betul masih masalah yang kompleks, yang menarik untuk dibahas, untuk dikaji, dan ini semoga menjadi wacana ke depan ibu-ibu yang ada di daerah untuk mengkaji terus dan terus. Seperti yang disampaikan Ibu Ketua di awal tadi, bahwa untuk gerakan perempuan mengaji ke depan, pemateri tidak hanya dari PBA saja, nanti akan kami gilir dari PDA juga kami beri kesempatan untuk tampil di forum Zumiyah Gerakan Perempuan Mengaji. Demikian Ibu-Ibu, gerakan perempuan mengaji kita, Majelis Tabligh dan Ketarjian PWA Jawa Timur, semoga bermanfaat dan di sesi kedua ini, dan kami terus mohon kerjasamanya, semoga program ini bisa lanjut ke tingkat daerah, support ibu-ibu dengan kehadiran ibu-ibu dan meluangkan waktunya, kemudian mengerahkan seluruh anggotanya, baik MTK-nya maupun Korps Mubalighah dan seluruh Mubalighahnya. Kami harapkan forum gerakan perempuan mengaji ini menjadi forum untuk pulaan ilmu ya, untuk disampaikan ke jamaahnya bagi ibu-ibu Mubalighah yang ada di daerah, supaya sering-sering ya, supaya rutin mengikuti, karena apa sih yang akan kita sampaikan kalau kita tidak menggali dari besar, atau jadi belajar untuk menyampaikan. Kalau Pak Tukang, Pak Tani itu untuk mencari menggali kerjaannya itu dengan pacul, dengan arit, dengan apalagi ya Pak Tukang dengan cetok ya. Kalau para Mubalighah dengan apa? Dengan buku, dengan kitab, dengan kajian-kajian seperti ini. Begitu Kak, untuk memperluas ilmunya. Saya kira juga begitu. Saya selaku moderator pada acara siang hari ini, Gerakan Perempuan Mengaji, mohon dimaafkan apabila ada salah kata, kelemahan, kekurangan, dan kesalahan dari saya, kesempurnaan sepenuhnya milik Allah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara, monggo Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Umi. Sebelum kami tutup, Ibu dan Bapak Suwito, kami mohon untuk on cam semua karena kami akan mengabadikan. Nanti akan saya beri aba-aba 1, 2, 3, ngoten nggih. Mohon wajah tercantiknya, tergantengnya mohon ditampilkan Ibu. Kita akan dokumentasikan. Siap, operator? Baik, kita mulai dari halaman 1, 1, 2, 3. Baik, kita akan menuju slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah? Oke, berapa slide lagi? Oke, baik. Ada 3 slide lagi. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Baik, terima kasih. Kita slide keempat. Siap-siap. 1, 2, 3. Sebentar, slide keempat kita ulangi, nggih. 1, 2, 3. Sudah? Baik, slide terakhir, slide kelima. Siap-siap. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada tambahan slide ke-6. Kita siap-siap. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Baik, terima kasih kepada semua
ibu-ibu pimpinan Majelis Tablik dan Ketarjihan seluruh Jawa Timur beserta Korps Mubalik Aisyah se-Jawa Timur dan seluruh unsur yang hadir pada pertemuan Gerakan Perempuan Mengaji pada siang menjelang sore hari ini. Kami selaku panitia dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kendala yang terjadi mungkin atau kurang nyamannya dalam ibu-ibu menyaksikan tampilan Zoom kami. Kami ada tim IT, tim digital yang masih dalam tahap belajar begitu nggih. Kami ingin menampilkan sesuatu yang baru tapi namanya kami baru belajar, mohon dimaklumin. Semoga pada pertemuan kita yang ke depan tampilan kita dan kemampuan kita sudah lebih baik lagi. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan Gerakan Perempuan Mengaji pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Asr, kemudian doa kafaratul majelis bersama-sama. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.